Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar membuat program update data ya. Program ini terkait dengan materi-materi sebelumnya, yaitu materi tentang tambah data, kemudian materi tentang koneksi PHP ke koneksi PHP ke database MySQL, kemudian membuat database menggunakan PHP MyAdmin ya. Kemudian menampilkan hasil query ke tabel. Untuk materi-materi lainnya nanti saya tampilkan linknya di deskripsi ya. Untuk membuat form update data pada program PHP kita, pertama yang perlu kita lakukan adalah yang pertama di sini kita tambahkan ya satu kolom lagi untuk aksi ya. Aksi yang pertama yang akan kita tambahkan adalah aksi tambah data ya. Pertama kita tambahkan pada bagian judul kolomnya ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita tambahkan lagi adalah ini ya, pada bagian masing-masing row-nya kita tambahkan satu kolom lagi, yaitu kolom yang mengarah ke di sini ya, form update data Priadi PHP disertai dengan ID MHS-nya yang akan diedit ya. Di sini ditambahkan ID MHS-nya ya. Nah, file ini semestinya nanti akan mengarah ke form di sini ya, form update data Priadi di sini, tapi ditambahkan URL ini ya, dalam tanda tanya, kemudian ID MHS sama dengan ini ID MHS. Nah, ini nanti nilainya ID MHS ini bisa kita tangkap melalui metode get ya. Oke, agar lebih mudah memahami sambil kita demonstrasikan ya. Jadi nanti program yang akan kita hasilkan ya kurang lebih seperti berikut ya. Oke, kita masuk ke bagian update data ini ya. Kita mulai programnya dari tampil tabel Priadi ini ya. Nah, dengan penambahan satu kolom ini maka kita akan ketambahan ini ya, kolom aksi ya, dan di dalamnya ada ID data dengan ID-nya masing-masing ya. Masing-masing ini memiliki ID ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, memang tabel kita memiliki ID yang kita set atau increment ya. Dengan menampilkan ke sini ya, ketika ini diklik yang disertai dengan ID yang kita sertakan ya, dan nanti akan kita akses menggunakan metode get. Nanti masing-masing baris data ini akan menyertakan ID yang berbeda. Teman-teman bisa lihat bagian ini ya. Ini ID-nya 1, ID-nya 2, ID-nya 5, ID-nya 6, ID-nya 7 ya. Lihat bagian ini ya. Ketika ini saya dekatkan, dia kelihatan ID-nya. Oke, agar lebih jelas lagi ya, ini coba kita klik ya. Nah, di sini dia menyertakan ID 5. Kemudian di sini kalau kita klik lagi dia menyertakan ID 2 karena masing-masing mewakili data yang berbeda. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian form tadi ya. Tadi sebenarnya sudah saya tunjukkan hasilnya ya. Tapi kurang lebih cara mengelola formnya, form update data itu nanti kurang lebih seperti ini ya. Pada bagian awal kita ini ya. Sorry, ini untuk aksinya ya. Formnya nanti di sini ya. Nah, pada awal form ini ya agak berbeda dengan form tambah ya. Pada form update data ini pertama kita justru eksekusi query dulu ya untuk mengambil data-data sebelumnya yang sudah ada di dalam database dan nanti akan kita tampilkan ke dalam form ya. Karena untuk update data berbeda dengan tambah ya. Kalau tambah itu nanti formnya kan kosong seperti ini. Sedangkan untuk update data kita harus memasukkan data-data sebelumnya. Karena kalau mengisi baru lagi, sedangkan data yang akan kita edit misalnya bagian-bagian tertentu saja itu nanti akan sulit dilakukan ya kalau itu formnya kosong seperti tambah data ini ya. Oke, sehingga nanti ketika awal kita memprogram form update data ini ya, kita eksekusi query dulu ya berdasarkan ID yang dikirimkan melalui get tadi ya. Nah, di sini kan ada ID MHS sama dengan 6 ya. ID MHS sama dengan 6 ya. Maka di sini query-nya adalah select form TP MHS Priadi where ID MHS sama dengan di sini ID MHS-nya ya, yang kita tangkap dengan metode get ini ya. Get ID MHS ya. Kemudian ini kita eksekusi ya, dan kita ambil satu baris data saja ya, karena masing-masing ini kita hanya akan mengelola per satu baris data ya. Mungkin teman-teman bisa juga mengecek ya bagian ini ya, apakah ID 6 itu nanti di sini berisi Kartolo ya. ID 6 kita cek di sini berisi namanya Kartolo ya. Kemudian ya kita bisa bereksperimen lagi lah. Misalnya di sini untuk Paryudi Karsono, ID-nya 7. Kalau kita cek di sini Paryudi Karsono, kita reload dulu ya. Apakah benar ID-nya 7? Nah, benar ya di sini ya.
Sama nanti yang lainnya ya untuk yang Parianto ya, kalau kita back lagi yang Parianto ini kalau kita edit ya, dia ID-nya pasti 2 di sini ya. Oke. Nah, tadi eksekusi query-nya. Kemudian bagaimana cara mengisi field-field ini dengan data-data yang sebelumnya sudah ada di database ya. Caranya nanti kurang lebih seperti ini ya. Setelah kita dapatkan satu baris data format array ya. Berikutnya ya, yang perlu diperhatikan juga ya sebelum kita bahas bagaimana cara mengisi field formnya ya, bahwa actionnya harus mengarah ke sini ya, aksi update data ini ya, sama seperti tambah ya, kita harus mengarahkan ke sebuah file PHP yang akan mengelola aksi form ya. Untuk metodenya untuk form seperti ini biasanya post ya. Kemudian berikutnya inputnya ya, ini kita tambahkan satu lagi yaitu input hidden ID MHS tadi ya, karena ketika kita mengedit kita juga akan mengacu pada satu ID data ya. Di sini kita tambahkan input type-nya hidden, satu form tapi tidak kelihatan ya, dengan name-nya ID MHS ya. Nah, name ini nanti akan menjadi kunci array saat aksi form post dijalankan, mirip dengan metode mirip dengan ketika kita membuat form tambah data ya. Oke, kemudian value-nya kita isi dari, nah ini cara mengisi formnya ya, yaitu kita ambil dari row-nya ini ya. Kemudian karena ini merupakan sebuah array, kita langsung panggil key dari array-nya ya. Teman-teman kalau penasaran ya hasil dari ini itu nanti apa saja ya, bagian hasil eksekusi ini ya, berisi data apa saja ya, ketika nanti mau mengedit, menambahkan form dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa lihat di sini, kita aktifkan dulu ya, maka nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini ya. Array-nya dia kelihatan semuanya, ID MHS, name, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, dan deskripsi diri. Ketika kita memanggil salah satunya, kita cukup menyebutkan ya, setelah variabel row ini ya, kita sebutkan nama-nama dari key-nya ini. Ini key-nya, ini value-nya ya. Nah, di sini kita isikan untuk ID MHS-nya, row ID MHS ya. Saya sarankan namanya sama semua ya, biar kita mudah dalam mengcoding program ya. Kemudian untuk name-nya ya, name-nya name, kemudian value-nya juga kita isi row name ya. Nah, PHP bisa menuliskan seperti ini tanpa menggunakan echo ya, yaitu tanda tanya sama dengan. Biasanya kita akan menggunakannya seperti ini ya, menggunakan tanda tanya PHP ya. Sedangkan kalau menggunakan tanda tanya sama dengan, kita bisa langsung mencetak tanpa menggunakan echo ya. Jadi kan untuk kasus-kasus sederhana seperti ini kita bisa menggunakan tanda tanya sama dengan ya. Sedangkan yang nama juga kita isi nama, yang alamat juga kita isi alamat. Agak unik ketika kita mengisi bagian yang radio button ya, karena radio button cara mengisinya dengan menggunakan menambahkan ini ya, atribut checked ya pada elemen-elemen input dari radio buttonnya ya. Maka di sini perlu kita cek ya, kalau row-nya jenis kelaminnya berisi laki-laki, maka kita cetak di sini atribut checked ya. Tapi kalau di sini row jenis kelaminnya berisi perempuan, baru kita cek yang bagian ini. Jadi dia hanya akan mengecek salah satu saja. Nanti coba kita demonstrasikan ya. Kemudian berikutnya yang tanggal lahir juga sama cara ngisinya ya, row tanggal lahir ini ya. Yang agak beda cuma bagian yang istilahnya yang radio button inilah ya. Kemudian deskripsi diri cara ngisinya juga sama. Untuk tombol submit-nya ya nanti juga diarahkan ke halaman yang sama ya. Sedangkan fatal ini menggunakan on click window location diarahkan ke tabel ini saja ya. Oke, berikutnya coba kita demonstrasikan ya, kita reload dulu ya. Kemudian di sini kalau misalnya update ini kita tambahkan update seperti ini ya untuk mempermudah pemahaman ya. Misalnya di sini Pariantonya kita rubah menjadi perempuan. Oke, kita coba simpan ya. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Parianto update Genuk Sari dia jenis kelaminnya berubah menjadi perempuan. Ini kalau kita edit lagi, sekarang yang terpilih di sini adalah perempuan. Ini bisa kita kembalikan ya. Dan ini bisa coba kita kembalikan lagi ya. Maka ketika diupdate dia akan berubah menjadi laki-laki lagi. Oke, saya kira cukup simpel ya pembelajaran kita mengenai form update pada program PHP dengan database MySQL kita. Untuk latihannya nanti sama dengan ini ya, form tambah ini ya, nanti akan saya bagikan ini ya kode program yang nanti ada errornya, nanti silahkan diperbaiki, kemudian nanti silahkan dikumpulkan sebagai tugas sekaligus latihan ya, yang akan memberikan pengalaman belajar buat teman-teman sekalian. Demikian, terima kasih.